Followers, malam ini, pastikan pintu terkunci, lampu jangan dimatiin semua. Karena cerita yang akan aku bawakan, bukan sekadar kisah pendakian. Ini tentang jumlah. Tentang siapa yang ikut naik, dan siapa yang memutuskan ikut pulang. Banyak orang bilang, gunung itu cuma tanah dan batu. Tapi pendaki lama tahu, ada gunung yang mencatat nama, dan ada yang menambah jumlah. Dan cerita malam ini berjudul, Kami Naik Gunung Bertiga, Tapi Yang Turun Berempat. Followers, malam ini, izinkan aku nemenin kalian dengan sebuah cerita yang katanya cuma mitos. Tapi buat kami bertiga, ini kejadian nyata. Cerita ini aku dapat langsung dari seorang pendengar yang suaranya masih gemetar waktu nelpon ke studio. Katanya, sejak kejadian itu, dia nggak pernah lagi naik gunung. Bahkan sekadar lihat foto pendakian pun, dadanya langsung sesak. Semua berawal dari niat sederhana. Niat yang sering banget kita dengar. Cuma naik bentar, ngilangin penat. Waktu itu hari Jumat. Langit cerah. Cuaca bersahabat. Dan kami bertiga, aku, Raka, dan Dimas, sepakat naik salah satu gunung yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Bukan gunung tinggi. Bukan jalur ekstrim. Gunung yang sering dibilang ramah buat pendaki pemula. Itulah kesalahan pertama kami. Kami berangkat sore hari. Sengaja, supaya bisa ngejar sunset di pos 3 dan bermalam satu malam saja. Peralatan standar. Logistik cukup. Niat bersih. Di base camp, penjaga gunung cuma nanya satu hal sebelum tanda tangan buku tamu. Naik berapa orang? Bertiga, Pak. Penjaga itu berhenti nulis. Nengok satu persatu ke wajah kami. Lama. Terlalu lama. Kalau nanti turun, pastikan tetap bertiga. Nada suaranya datar. Tapi matanya kayak lagi ngelihat sesuatu di belakang kami. Kami ketawa. Ngira itu cuma candaan khas penjaga gunung buat nakut-nakutin pendaki baru. Kami nggak tahu, kalimat itu bakal jadi kalimat yang terus muter di kepala sampai hari ini. Perjalanan awal normal. Jalur masih lebar. Masih rame sama pendaki lain. Masih ada suara burung, suara ranting patah, suara langkah manusia. Sampai masuk kawasan hutan tua. Di situ, suara berubah. Gak ada burung. Gak ada serangga. Bahkan angin pun kayak malas lewat. Raka yang jalan paling depan tiba-tiba berhenti. Perasaan, dari tadi kita muter di sini deh. Dimas ngecek GPS. Sinyal hilang. Aku nengok jam. Padahal rasanya baru jalan setengah jam, tapi jarum jam lompat hampir 1 jam ke depan. Kami lanjut jalan. Dan mulai merasa, jalurnya aneh. Pohon-pohon tinggi. Batangnya gede. Tapi jaraknya rapat, seolah sengaja nutup jalan. Di tengah keheningan itu, kami dengar suara langkah. Dari belakang. Aku nengok. Gak ada siapa-siapa. Tapi langkah itu jelas. Nyesek tanah. Pelan. Ikut irama langkah kami. Raka juga dengar. Dimas juga. Tapi gak ada yang berani ngomong. Sampai akhirnya, suara itu berhenti. Dan diganti suara lain. Suara orang manggil nama kami. Pelan. Jauh. Tapi jelas. Raka Aa? Raka langsung berhenti. Lu dengar, kan? Aku sama Dimas cuma bisa ngangguk. Masalahnya, suara itu datang dari arah yang salah. Bukan dari jalur pendakian. Kami sepakat nggak nyaut. Dan itu, keputusan paling benar hari itu. Menjelang maghrib, kami sampai di area datar yang seharusnya pos 3. Tapi posnya nggak ada.
Yang ada cuma tanah lapang kecil. Satu pohon besar di tengah. Dan bekas api unggun yang masih hitam. Raka buka peta. Ini harusnya pos 3. Tapi bentuknya beda. Gak ada papan. Gak ada shelter. Matahari tenggelam cepat. Terlalu cepat. Kami mutusin buat ngecamp di situ. Waktu tenda berdiri, aku baru sadar satu hal. Ada jejak kaki. 4 pasang. Mengarah ke pohon besar itu. Aku hitung ulang. 1, 2, 3. Kami cuma bertiga. Aku belum ngomong apa-apa waktu itu. Karena aku masih berharap itu jejak pendaki lain. Malam turun. Suhu jatuh. Api unggun nyala. Dan disinilah sesuatu mulai bergabung sama kami. Waktu kami lagi makan, terdengar suara ranting patah dari arah gelap. "Mas, boleh ikut duduk?" Suara itu muncul tiba-tiba. Kami bertiga langsung nengok bersamaan. Ada seorang pria berdiri di batas cahaya api unggun. Pakai jaket gunung hitam. Tas carrier lusuh. Wajahnya, anehnya biasa aja. Terlalu biasa. "Sendirian?" tanya Raka. "Iya," jawabnya singkat. "Teman saya ketinggalan di bawah." Kami saling pandang. Gak ada yang aneh. Pendaki ketemu pendaki lain itu biasa. Dia duduk. Ikut ngangetin tangan. Ikut makan. Namanya? Entah kenapa aku lupa. Padahal aku ingat jelas nama Raka. Nama Dimas. Tapi nama dia kosong. Selama makan, dia jarang ngomong. Tapi setiap dia bicara, selalu pakai kalimat yang bikin dingin. Gunung ini gak suka orang rame. Kalau dipanggil, jangan nengok. Kalau ngerasa jumlahnya beda, jangan dihitung. Aku mulai merinding. Sekitar jam 11 malam, Dimas ke tenda duluan. Capek. Aku sama Raka masih di api unggun. Dan dia masih di situ. Api tiba-tiba meredup. Kayak kehabisan oksigen. Dan waktu aku mau nambah kayu, aku sadar sesuatu. Bayangan di tanah. Ada 4. Aku nengok pelan. Raka ada. Aku ada. Dia ada. Satu bayangan lagi. Berdiri di belakang pohon besar. Tinggi. Diam. Aku belum sempat bilang apa-apa. Dan saat itu, dia menoleh ke arahku. Senyumnya lebar. Terlalu lebar. "Besok, kalian bakal turun berempat." Api unggun mati. Gelap total. Dan dari kegelapan itu, aku dengar suara tenda dibuka paksa. Dimas teriak. Dan suara langkah. Lari muterin camp kami. Bolo horor. Disinilah malam itu benar-benar berubah jadi neraka. Followers, kita lanjutin ya. Tarik napas pelan-pelan, jangan dengar sendirian kalau lampu mati. Gelap waktu itu bukan gelap biasa. Bukan gelap karena malam. Tapi gelap yang bikin mata terbuka pun rasanya kayak ditutup paksa. Aku teriak manggil Dimas. Gak ada jawaban. Cuma suara kain tenda ketarik, diseret. Dan langkah kaki yang larinya muter, muter, muter. Kayak sengaja bikin kami bingung arah. Raka refleks berdiri. "Dimas." Jawabannya cuma satu suara. Bukan suara Dimas. Bukan suara manusia yang normal. Suara itu ketawa. Cekikikan kecil, tapi nadanya berat. Dari arah pohon besar. Aku senter ke sana. Dan disitulah, aku lihat bayangan tadi sekarang berdiri jelas. Bentuknya mirip manusia.
Tapi badannya terlalu tinggi. Lehernya panjang, kayak ditarik ke atas. Matanya nyala samar. Bukan merah, bukan putih, kosong. Raka narik lenganku. Jangan disentar. Terlambat. Makhluk itu nengok. Dan detik itu juga, angin nyapu kem kami. Tenda roboh. Barang-barang berhamburan. Api unggun mati total. Dalam gelap, aku ngeraba tanah. Nyari posisi. Nyari Raka. Tapi yang aku pegang, bukan tangan Raka. Dingin. Kurus. Jarinya panjang, kebanyakan. Peganganku langsung dilepas. Dan dari samping telingaku, ada suara pelan banget. Kurang satu. Aku mundur sambil gemetar. Lampu senter nyala lagi. Dan sekarang, dia nggak sendirian. Pendaki yang tadi duduk bareng kami, berdiri di depan tenda. Tapi wajahnya berubah. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya cekung. Mulutnya retak sampai ke pipi. Dia senyum. Kita satu tenda, kan? Aku sadar sesuatu yang bikin perutku mual. Sejak dia datang, kami nggak pernah lihat dia masuk tenda mana. Raka teriak keras. Balik. Balik ke jalur. Kami lari. Nggak mikir logistik. Nggak mikir barang. Hutan malam itu kayak hidup. Ranting nutup jalan. Akar naik ke permukaan. Dan di belakang kami, suara langkah itu ikut lari. 1, 2, 3, 4. Aku tahu. Karena suaranya beda. Yang keempat, langkahnya berat. Dan kadang, terseret. Kami nyampe jalur yang rasanya familiar. Turunan panjang. Dan di situ, kami lihat Dimas. Berdiri. Diam. Ngebelakangin kami. Dim, teriak Raka. Dimas nengok. Mukanya pucat. Matanya kosong. Kayak baru bangun dari mimpi panjang. Lu dari mana? Tanyaku. Dimas bingung. Lah, bukannya dari tadi kita bareng? Aku dan Raka saling pandang. Enggak, kata Raka pelan. Lu ilang. Dimas ketawa kecil. Ngaco lu. Dari tadi kita bertiga, +1. Jantungku jatuh. +1 siapa? Dim? Dimas nunjuk ke belakang kami. Aku nengok. Kosong. Tapi, tanah di situ basah. Dan ada bekas telapak kaki. 4. Kami turun tanpa ngomong banyak. Gak berani nengok ke belakang. Gak berani ngitung lagi. Subuh, kami sampai base camp. Penjaga yang sama langsung berdiri waktu lihat kami. Dia gak nanya kabar. Gak nanya jalur. Cuma nanya satu hal. Yang naik, berapa? Bertiga, jawab Raka. Yang turun? Aku mau jawab. Tapi penjaga itu ngangkat tangan. Jangan dijawab. Dia buka buku tamu. Di situ tertulis nama kami. 4 nama. Nama keempat, bukan nama kami. Tapi nama orang yang dilaporkan hilang di gunung itu. 3 tahun lalu. Pendaki yang jasadnya nggak pernah ditemukan. Penjaga nutup buku itu pelan. Gunung ini, katanya, kalau nemu yang cocok, diajak pulang. Sejak hari itu, Dimas sering ngeluh. Katanya, kalau lagi sendirian, dia masih dengar langkah keempat. Dan kadang, di kaca,
Bayangan di belakangnya. Gak pernah sendirian. Bolo horor. Kami naik gunung bertiga. Dan sampai hari ini, kami gak pernah yakin yang turun benar-benar cuma 3. Followers, kita lanjutkan. Dan bagian ini justru yang paling bikin gak tenang, karena kejadiannya gak berhenti di gunung. Kami pulang ke kota dalam kondisi diam. Gak ada yang cerita. Gak ada yang bercanda. Mobil jalan, tapi rasanya kayak ninggalin sesuatu di belakang. Atau malah bawa pulang sesuatu yang seharusnya tinggal di sana. Dimas duduk di kursi belakang. Sejak turun gunung, dia paling banyak keringat. Padahal AC dingin. Beberapa kali dia nengok kaca spion. "Kenapa, Dim?" tanyaku akhirnya. Dia ragu. Terus jawab pelan. "Lu nggak ngerasa kita sempit?" Aku ngerem dikit. "Sempit gimana maksud lu?" Dimas ngusap wajah. Kursinya harusnya muat bertiga. Tapi rasanya, kayak ada yang duduk di sini juga. Raka langsung nyuruh aku fokus nyetir. Tapi dari spion, aku lihat bayangan kepala di tengah. Lebih tinggi dari kepala Dimas. Padahal, kursi itu kosong. Sampai rumah masing-masing, kami pisah tanpa pamit panjang. Cuma satu janji. Gak bakal bahas kejadian itu ke siapapun. Janji yang gak bisa kami tepati. Malam pertama, aku mimpi. Aku jalan turun gunung. Sendirian. Tapi langkah di belakangku. 4. Aku berhenti. Langkah berhenti. Aku jalan. Langkah ikut. Sampai akhirnya, ada suara bisik di telingaku. Kurang satu lagi. Aku bangun jam 3 pagi. Keringat dingin. Dan bau tanah basah di kamar. Bukan cuma aku. Besoknya, Raka nelpon. Suaranya panik. "Lu denger gak?" "Denger apaan?" "Nafas di kamar gue. Ada yang tidur di lantai." Dimas lebih parah. 2 hari setelah turun, dia nggak masuk kerja. Kami samperin ke kosannya. Pintunya kebuka. Lampu mati. Bau lembab. Dimas duduk di pojok kamar. Meluk lutut. Matanya merah. Kurang tidur. Dia nggak mau pergi, katanya tiba-tiba. "Siapa, Dim?" Dia nunjuk kaca. Yang ikut turun itu. Aku nengok kaca. Bayangan kami bertiga ada. Tapi di belakang Dimas, ada satu lagi. Berdiri. Lehernya panjang. Kepalanya miring. Dan yang paling bikin darahku dingin, bayangan itu nggak nempel ke tubuh siapapun. Aku tarik Dimas. Raka baca doa sebisanya. Bayangan itu nggak hilang. Cuma mundur 1 langkah. Sejak hari itu, hidup Dimas berubah. Dia gampang lupa. Sering bengong. Kalau diajak ngobrol, kadang jawab pakai suara bukan suaranya. Suatu malam, dia datang ke rumahku tanpa kabar. Mukanya pucat. Tangannya kotor tanah. "Gue udah nemu jalurnya," katanya. "Jalur apaan?" "Jalur pulang, buat dia." Aku kunci pintu. Nyuruh dia duduk. Tapi Dimas senyum. Senyum yang aku ingat. Senyum pendaki di api unggun malam itu. "Kalau nggak dibalikin," katanya pelan, "nanti kita bakal nambah 1 lagi." Besoknya, Dimas hilang. Motor masih di kos. HP mati. Tas gunungnya hilang. Kami lapor. Nyari. Naik gunung itu lagi bareng tim SAR. Dan di dekat pos 3,
Di bawah pohon besar itu, kami nemuin sesuatu. Sepatu Dimas. 1. Di sampingnya, ada jejak kaki. 4. Mengarah ke atas. Penjaga basecamp cuma bilang satu hal ke kami. Gunung itu nggak pernah ngambil. Manusia yang nyerah, milih tinggal. Sejak saat itu, aku sama Raka hidup normal. Katanya normal. Tapi setiap aku naik kendaraan, aku selalu ngerasa kursinya penuh. Dan kadang, kalau lagi sendirian, aku dengar suara langkah keempat. Bolo horor. Kalau suatu hari kamu naik gunung, tolong, jangan pernah bilang jumlahmu keras-keras. Dan kalau turun, jangan dihitung. Karena mungkin, yang ikut pulang, bukan cuma kamu. Bolo horor. Cerita ini seharusnya selesai waktu Dimas dinyatakan hilang. Tapi ternyata, gunung itu belum selesai dengan kami. 3 bulan setelah kejadian, aku dapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu foto. Foto buku tamu basecamp. Nama yang tertulis di situ ada 4. Namaku, Raka, Dimas, dan 1 nama baru. Namaku lagi. Di bawah foto itu cuma ada 1 pesan. Yang naik bertiga, sekarang tinggal 1. Sejak hari itu, Raka nggak pernah bisa dihubungi. Dan setiap kali aku bercermin, bayanganku selalu telat sepersekian detik. Seolah ada yang berdiri tepat di belakangku, menunggu giliran turun. Bolo horor. Kalau malam ini kamu dengar cerita ini sendirian, coba perhatiin langkah di belakangmu. Bukan buat lari, cuma buat tahu apakah iramannya masih sama. Aku pamit. Tetap jaga diri. Dan ingat, kalau jumlahnya berubah, jangan dihitung. Karena bisa jadi, yang kelebihan itu sedang menghitungmu.